Hai lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan kami Turin Fun Channel dalam pembahasan arti dan makna cinta. Bersama saya, Asep Dadi Soeharto. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lovers, mencintai atau dicintai? Tidak semua orang bisa menjawab hal itu dengan cepat dan pasti. Entah karena dia kurang pengalaman, kurang pengetahuan, atau mungkin karena dia pernah trauma. Dan lain dari itu juga, keduanya memang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti saat kamu mencintai, saat itu mungkin kamu akan merasa senang karena kamu bisa melepaskan hasrat yang kamu pendam. Kamu bisa mengekspresikan perasaan kamu dan kamu bisa seperti apa yang kamu inginkan. Tapi di sisi lain, kamu memiliki potensi terbesar untuk menjadi budak cinta. Begitupun sebaliknya. Saat kamu dicintai, mungkin saat itu kamu pun akan senang. Karena kamu tidak perlu khawatir lagi tentang siapa yang akan peduli sama kamu. Kamu tidak perlu khawatir lagi tentang siapa yang akan menyayangi kamu. Kamu tidak perlu khawatir lagi tentang siapa yang akan mengkhawatirkan kamu. Karena semuanya sudah ada di depan mata. Tapi di sisi lain, kamu pun akan menjadi orang yang menderita. Saat ternyata, kalau orang yang mencintai kamu itu bukan orang yang kamu inginkan. Dia bukan orang yang kamu harapkan. Ditambah lagi kalau ternyata kamu itu sedang mengharapkan atau menyukai orang lain. Yang di saat itu terjadi mungkin kamu akan menjadi orang yang sangat bingung. Lalu sampai di sini, apa jawaban yang benar tentang mencintai atau dicintai? Tapi sebelum kita lanjut menjawab tentang mencintai atau dicintai, alangkah baiknya untuk kalian subscribe dulu channel ini agar kami semakin semangat untuk berbagi pengetahuan tentang arti dan makna cinta, motivasi hidup, dan lain sebagainya. Dan satu subscribe dari kalian itu adalah semangat dukungan untuk kami. Dan untuk kalian yang sudah subscribe channel ini, saya doakan semoga rezekinya lancar, hidupnya semakin berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke lovers, mencintai atau dicintai? Sebenarnya apapun jawaban kamu, sebesar dan sehebat apapun perasaan kamu, dan sekuat apapun kamu berusaha untuk hal yang katanya itu adalah cinta, semuanya itu bisa menjadi suatu keputusan yang salah kalau hati dan pikiran kita atau alam sadar dan alam bawah sadar kita itu tidak sinkron dengan satu kesatuan, yaitu ikhlas dan syukur. Kenapa? Karena saat kamu ikhlas, kamu pasti akan menjadi orang yang bersyukur. Dan saat kamu bersyukur, pasti akan menjadi pribadi yang ikhlas. Mungkin dari lovers kalian ada yang bertanya, kenapa harus syukur dan ikhlas? Begini loh, sehebat apapun kamu mencintai, sehebat apapun usaha kamu, sehebat apapun perasaan kamu, dan sehebat apapun usaha kamu dalam mencintai seseorang, tapi kalau kamu tidak pernah bersyukur, kamu tidak pernah ikhlas dalam menjalaninya, kalian tidak akan menemukan yang namanya bahagia. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah merasa puas untuk itu. Apalagi saat kita berhadapan dan feedback dia, kita tidak akan pernah mensyukur feedbacknya dia. Kita akan selalu merasa apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan timbal balik yang dia berikan. Dan saat itu terjadi, kira-kira apa yang akan kamu rasakan? Sakit hati, patah hati, itu pasti. Dan saat itu pun, kamu akan menjadi orang yang paling rentan untuk masuk dalam kubangan obsesi. Dimana semakin besar perasaan yang kamu miliki,
semakin besar juga potensi sakit yang kamu rasakan. Begitupun sebaliknya saat kamu dicintai. Sehebat apapun dia mencintai kamu, sebesar apapun usahanya dia untuk membahagiakan kamu, kamu tidak akan pernah merasa bahagia kalau kamu tidak pernah bisa bersyukur. Karena bisa jadi apapun yang dia lakukan itu adalah menjadi sebuah kesalahan di mata kamu. Dan hal yang paling sering dirasakan adalah risih. Perhatian dia salah, malah risih. Kasih sayang dia salah, risih. Apapun yang dia berikan, kadang kita malah risih. Dan efek terbesarnya apa? Kamu akan merasa hampa sendiri. Padahal di sekitar kamu sedang mendapatkan kasih sayang. Tapi yang kamu rasakan lain. Karena apa? Bukan itu yang kamu harapkan. Itulah kenapa pentingnya kita merasa bersyukur. Karena apapun yang ada di depanmu, apapun yang kamu miliki, itu akan terasa salah saat kamu tidak merasakan rasa syukur. Jadi sampai di sini, sebenarnya masalahnya itu bukan di jawaban kamu, tapi di kamunya. Bukan antara mencintai atau dicintai, tapi kamu bisa bersyukur untuk itu atau tidak. Karena sebesar apapun kamu mencintai, kamu tidak akan pernah merasa bahagia kalau kamu tidak pernah bisa bersyukur. Begitupun sebaliknya. Sebesar apapun dia mencintai kamu, kamu tetap juga tidak akan pernah bahagia kalau kamu tidak pernah bisa bersyukur. Mungkin ada kalanya satu saat kamu merasa senang. Tapi senang dan bahagia itu beda loh. Apa bedanya? Senang itu dasarnya itu nafsu. Tapi bahagia itu dasarnya itu tenang. Itu bedanya. Saat kamu merasa tenang dengan apa yang kamu miliki, kamu sudah tidak merasa was-was dan lain sebagainya, mungkin itulah yang akan bisa katakan bahagia. Dan sebenarnya itulah tujuan akhir kita. Tenang. Ketenangan yang kita cari. Tentram. Untuk itu, yuk kita sama-sama belajar. Belajar bersyukur. Bukan berarti saya lebih bersyukur dari kalian, tidak. Saya pun lagi proses belajar. Hanya kenapa saya sampaikan sama kalian? Karena saya tahu salah satu proses belajar paling cepat itu adalah mengajar. Ya, lebih tepatnya mungkin sharing. Karena kalau untuk dibilang mengajar, saya rasa pun belum pantas. Karena saya sadar ilmu saya mungkin belum pantas lah untuk dikatakan mengajar. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kami makin semangat dalam berbagi ilmu tentang arti dan makna cinta. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.